Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan melanjutkan pembicaraan tentang dependency parsing. Bagian kelima, di sini di bagian kelima bahasanya adalah transition based dependency parsing. Ya. Kita masih menggunakan materi-materinya, terutama diambil dari buku Speech and Language Processing dari bab 15. Ya, jadi di bab 15 ini di buku Speech and Language Processing tersebut kita sudah membicarakan introduction, kemudian dependency relations, kemudian dependency formalism termasuk projectivity, kemudian dependency tree banks. Nah, sekarang di video ini bahasan kita adalah transition based dependency parsing. Ya, untuk pendekatan yang pertama untuk dependency parsing ini, jadi nanti ada pendekatan yang kedua yang akan kita bahas, yaitu graph based. Ya, untuk pendekatan yang pertama ini kita menggunakan apa yang disebut dengan shift reduce parsing. Ya, jadi prinsipnya adalah shift, ya, menggeser, dan reduce, mengurangi. Ya. Yang ini shift reduce ini, ya, prinsip shift reduce ini menggunakan atau berdasarkan stacks, ya. Jadi pendekatannya adalah berdasarkan stack, ya, yang aslinya adalah digunakan untuk bahasa pemrograman, ya, pada tahun 72 dulu. Pendekatan yang klasik ini merupakan pendekatan yang sederhana, pendekatan yang elegan, ya, menggunakan konteks free grammar, menggunakan sebuah stack, dan kemudian ada list, daftar token yang akan dilakukan parsing. Ya, jadi sebuah kalimat yang akan diparsing, ya, artinya akan dibangun pohon dependensinya. Jadi input token, ya, token masukannya, di mana token itu utamanya adalah kata-kata, secara berturutan digeser, ya, digeser ke stack atau dimasukkan ke stack, ya, digeser atau dimasukkan ke stack, dan kemudian nanti dua elemen yang paling atas di dalam stack tersebut, dua elemen itu maksudnya dua kata, biasanya kata, ya, di dalam stack tersebut kemudian dicocokkan dengan yang bagian kanan dari grammar, ya, dicocokkan dari bagian kanan dari grammar, ya. Jadi kalau kita menggunakan konteks free grammar, ya, itu ada yang bagian kiri, kemudian ada bagian kanannya yang kita udah bicarakan di konstituensi, terutama di konteks free grammar tersebut. Kemudian kalau cocok, ya, bahwa dua elemen tadi, yaitu dua kata tadi, cocok dengan bagian kanan dari rule, ya, di grammar, kemudian maka elemen-elemen yang cocok tadi, yang dua elemen yang paling atas, dua elemen paling atas di dalam stack tersebut digantikan, ya, atau direduce, ya, karena dua tadi diambil, ya, kemudian digantikan dengan
yang bagian kiri dari rule yang cocok ya. Dalam hal ini nanti adalah kita lihat gantikan dengan busur ya, busur ke kanan atau busur ke kiri. Nanti ada contohnya supaya kita bisa lebih jelas lagi. Kita melanjutkan tentang shift reduce parsing. Ya, itu adalah tadi di slide pertama itu adalah prinsip dasar dari shift reduce di parsing ya. Di shift reduce parsing, kemudian bagaimana shift reduce parsing approach tadi digunakan untuk dependency parsing. Di sini kita mengubah reduce ya, kita mengubah reduce, operasi reduce dengan kita ada relasi ya, relasi dependency relation. Dependency relation itu artinya adalah yang relasi nanti ada yang busur ke kiri atau busur ke kanan ya. Jadi antara karena relasi dependency itu biner, maka di sini adalah antar dua elemen, yaitu di sini adalah antara sebuah kata dan headnya. Ada kata, sebuah kata tersebut dan headnya, yang head itu juga kata. Nanti sekali lagi nanti ada contohnya dan insya Allah lebih jelas. Ya, jadi untuk reduce tersebut, aksi reduce tersebut ya, jadi dari stack dua kata yang paling atas di dalam stack tersebut digantikan dengan action ya. Jadi ini dengan head dependent relation antara kata dengan kata yang ada di stack yang paling atas dan kata yang ada di bawahnya. Jadi ini ada stack, nanti ada, lihat ini ada stack. Nah, ini operasinya itu di antara dua ini, dua kata yang paling atas di dalam stack ya. Dua kata di dalam stack yang paling atas ya. Nanti ada dua macam ya. Nanti ini dengan contoh di gambar 15.5 ini akan jadi lebih jelas ya. Ya, ini ada stack. Ya, kita ada stack. Di sini ada input buffer ya. Ya, jadi di sini adalah kata-kata W1, W2 sampai WN, sebanyak N kata-katanya. Ya, jadi biasanya kata atau kadang-kadang juga ada tanda baca, misalkan titik. Ini adalah misalkan kalimat ya, kalimat yang akan dibuat pohon dependensinya. Ya, ini adalah kalimat yang akan dibuat pohon dependensinya. Kemudian dengan shift reduce ini kita menggunakan stack, ini adalah stacknya ya. Jadi dipindah, nanti shift itu adalah dipindah dari sini, dipindah ke sini. Kemudian reduce itu kita menggunakan dua yang paling atas di sini. Misalkan di sini dua paling atas. Nah, kalau cocok, misalkan memang cocok nanti ada operasi relation, dan operasi relation itu nanti diletakkan di sini. Cocok atau tidaknya nanti menggunakan apa yang disebut dengan oracle. Nah, ini adalah gambaran umum transaction based parser secara dasarnya ya. Jadi di sini parser ini ya, parser ini, jadi prosesnya itu parser di sini melihat
dua elemen yang di paling atas dari stack. Dua elemen yang paling atas dari stack yaitu S1 S2 tersebut. Kemudian memilih aksi ya. Memilih aksi terhadap dua elemen tersebut ya, di S1 dan S2 tersebut, yang aksi itu berdasarkan dari apa yang disebut dengan oracle. Jadi oracle itu adalah katakanlah intelijennya ya, atau dia itu sebagai yang subsistem yang dia tahu dia apakah cocok atau tidak, dan cocoknya nanti ada actionnya yang seperti apa. Yang oracle itu ya, oracle itu memberikan action atau memilih action itu berdasarkan dari konfigurasi ya. Apa yang disebut dengan konfigurasi ya? Konfigurasi di sini ya. Ya, konfigurasi di sini adalah kita lihat adalah input buffer, gabungan dari input buffer ya, isi-isinya apa saja, kemudian stack ya, kemudian itu isi-isinya apa saja, input buffer dan stack, kemudian dependency relations, isi-isinya apa saja yang dihasilkan. Nah, tadi disebutkan oracle. Jadi oracle itu yang menentukan dari di dalam stack itu, di dua elemen stack yang paling atas itu apakah dilakukan action yang seperti apa ya. Actionnya kalau dependency parsing itu misalnya yang utamanya adalah apakah diberi relasi ke kiri atau ke kanan, ke kiri ke kanan, itu artinya nanti akan kita lihat antara dua elemen tersebut itu dengan oracle. Oracle sendiri dari sisi bahasa ya, ini dari sisi bahasa, dari kamus kan saya lihat ya, ini adalah seperti orang yang dia itu bisa meramal ya. Jadi seperti gambarannya di sini, orang yang bisa meramal. Jadi intinya adalah oracle itu udah pintar gitu ya, intinya pintar ya. Artinya oracle itu nanti akan kita bahas ya. Oracle itu dilakukan training, nanti kita dilakukan training. Nah, trainingnya itu menggunakan tree banks yang kita sudah bahas di video bahasan yang sebelumnya ya. Jadi ini oracle ini dengan anggapan di sini bahwa oracle ini udah dilakukan training ya, biasanya dengan tree banks ya. Nanti akan kita bahas juga bagaimana kita melatih oracle ini. Ini tadi adalah konfigurasi ya. Konfigurasi. Jadi sebuah komponen atau elemen kunci di parsing transition base ini adalah pengertian apa disebut dengan konfigurasi ya. Di mana konfigurasi itu terdiri dari sebuah stack ya. Terdiri dari sebuah stack, ini adalah stacknya. Kemudian sebuah input buffer ya, sebuah input buffer, ini adalah input buffer yang ini adalah terdiri dari kata-kata atau token ya. Kata-kata itu bisa termasuk nanti ada tanda baca W1, W2 sampai WN tersebut. Kemudian satu himpunan relasi yang menyatakan dependency tree, ini adalah dependency relation ini. Yang ini menyatakan dependency relations ini menyatakan, artinya menyatakan pohon ya. Ini adalah menyatakan pohon karena ada dependency relation antar dua kata, kemudian itu adalah artinya menyatakan pohon. Ini adalah konfigurasi. Jadi konfigurasi itu adalah seperti ini. Jadi di transition base ini ya, proses parsing ini adalah terdiri dari serangkaian transisi ya. Serangkaian transisi melalui ruang
konfigurasi yang mungkin ya, ruang konfigurasi yang ada. Jadi konfigurasi itu adalah tadi ada stack, ada input buffer, dan dependency relations. Itu isinya apa saja. Jadi kalau isinya di stack itu seperti ini, ada berisi apa, kemudian di input buffer isinya seperti ini, kemudian di dependency relation, di himpunan dependency relation isinya seperti ini, maka kemudian proses berikutnya apa yang perlu dilakukan dalam hal ini oleh parser yang itu intinya adalah Oracle ya. Jadi goal ya, tujuan dari proses ini adalah mencari konfigurasi akhir ya. Mencari konfigurasi akhir di mana semua kata sudah diproses ya. Yang artinya kemudian dihasilkan sebuah dependency tree. Dependency tree yang sesuai dengan kalimat inputnya. Jadi ada kalimat dari input buffer ya, kemudian diubah atau dihasilkan dependency tree ya. Jadi dihasilkan atau disintesa di sini. Ya, kita di sini sekali lagi membahas transition space ya. Jadi di sini ada transisi-transisi yang pada prinsipnya itu adalah seperti sebuah searching ya. Jadi himpunan transisi atau operator himpunan operator transisi ya, yang dari transisi kemudian konfigurasi awalnya seperti ini, dengan adanya kemudian ada operasi transisi, kemudian konfigurasinya jadi baru lagi. Artinya yang tadinya input, buffer, dan stack dan dependency relationnya isinya apa, kemudian dilakukan transisi, kemudian konfigurasinya menjadi baru lagi, dihasilkan konfigurasi baru. Jadi transisi dari sebuah parser itu dapat dipandang sebagai searching ya, mencari ya, konfigurasi kemudian untuk sebuah transisi yang cocok ya untuk dihasilkan nanti dibangun sedikit demi sedikit pohonnya, yang kemudian dihasilkan dari yang awalnya adalah dari start state ya. Start state itu adalah semua ada di buffer ya, masih di buffer kalimat-kalimatnya, stacknya masih kosong, kemudian jadi goal state-nya. Goal state itu artinya buffernya jadi udah dikosongin, udah diproses semua kata-katanya dalam kalimat tersebut, kemudian juga stacknya juga udah jadi kosong, kemudian dihasilkan semua di dependency relation ini. Jadi untuk di startnya ya, di initial konfigurasinya, jadi konfigurasi awalnya di mana stacknya itu masih kosong atau ya berisi root node saja, artinya belum kata-kata dari input buffer itu belum dimasukkan ya. Kemudian yang kedua ya, di initial configuration ini kata-kata ya, kata-katanya itu ada di input buffer ya. Jadi ini kalimat, ini input buffer itu adalah sebuah kalimat, kemudian untuk yang dependency relationnya itu masih kosong ya, masih belum dihasilkan ya. Jadi
kalimatnya masih di input buffer ya, sedangkan stacknya baru berisi root saja. Kemudian finalnya, hasil akhirnya adalah stacknya udah kosong, kemudian input buffernya kosong, kemudian ya dependency relationnya udah final, dan dependency relation itu menyatakan pohon dependensi dari kalimat tersebut. Ya, sekali lagi nanti ada contohnya, jadi lebih jelas. Mungkin sekarang masih agak abstrak. Untuk pendekatan standar ya, pendekatan standar untuk transition based parsing ini, kita lihat bahwa operator-operator yang digunakan untuk menghasilkan konfigurasi yang baru itu sederhana ya. Jadi operatornya, operasinya itu sederhana. Dan kita bisa membayangkan, kita bisa memikirkan dengan mudah. Ini intuitif, sesuai dengan intuisi kita. Yang pada intinya adalah meng-create, nanti hasil akhirnya adalah dependency tree ya. Ini menggunakan single pass ya. Jadi efisien karena menggunakan single pass ya, dari kiri ke kanan, kata-kata dari kiri ke kanan untuk sebuah kalimat ya. Jadi dari sebuah kata sebagai head, kemudian dilihat kata sebelumnya, atau ya operasinya itu yang pertama itu, atau untuk kata yang sebelumnya dan kata yang sekarang itu sebagai head ya. Jadi seperti misalkan kalau kita buat mendatar seperti ini, nanti akan kita lihat juga misalkan seperti ini ya. Jadi untuk yang pertama, apakah misalkan ini yang sekarang itu sebagai head, ini adalah yang sekarang itu adalah yang current itu adalah yang di sini ya, yang kanan itu adalah yang current ya, seperti ini. Atau yang head itu adalah yang kata sebelumnya ya. Jadi kalau stack, ini stacknya ya, dimana stack di sini, dimana di sini adalah topnya itu adalah yang di sini. Nanti akan kita lihat lebih jelas, ada contohnya. Atau yang ketiga, ditunda ya. Ya, jadi ditunda, tidak melakukan proses relasi yang panah ke kiri atau ke kanan tersebut ya. Jadi ditunda itu artinya hanya diletakkan saja, diletakkan dari buffer ke stacknya. Ya, itu adalah masih abstrak ya. Kemudian ini kita sudah lebih spesifik untuk dependency parsing. Ya, jadi prosesnya yang pertama tadi adalah membuat left arch, artinya busur yang ke kiri, left arch. Jadi left arch ke kiri. Ya, tadi sudah dikatakan bahwa kita menggunakan dua elemen di sini atau dua kata ya. Ini ada S1, S2 ya. Ini ada S1, S2 di situ ya. Ini adalah stacknya, diperbesar, saya perbesar di sini, saya gambar ulang berbesar. Ya, left arch itu adalah ini antara di sini yang topnya ke sini. Ini ada yang left arch, yang left. Kemudian atau yang cocok left atau right arch. Ini atau right di sini. Ya.
itu adalah Oracle nanti yang memikirkan ya. Kemudian atau shift ya, ini ada write atau shift ya. Shift itu adalah dari in front of input buffer. In front itu artinya depannya itu adalah di sini, in front itu front ya. Ini adalah front ini di sini. Shift itu artinya memindah dari sini ke buffer ke stack ya. Jadi operasi transisi ya. Operasi transisi itu adalah left arch, right arch atau shift ya. Left arch atau right arch itu adalah reduce. Ini adalah reduce. Ini adalah shift. Jadi di awal kita sebutkan bahwa prinsip dasarnya adalah reduce dan shift. Nah ini cara tersebut itu adalah ya, jadi himpunan operator-operator tadi kita sebut dengan arc standar ya, arc standar. Nanti kita lihat bahwa dengan cara yang standar ini ada kelemahannya, dan nanti kita akan bahas bagaimana mengatasi kelemahan ini dengan masih menggunakan transition base tapi tidak yang standar. Ya, ada dua karakteristik yang perlu dicatat pada pendekatan arc standar ini. Ya, yang pertama adalah bahwa operator transisi ya itu antara elemen antara top ya, jadi elemen-elemen di topnya ya, elemen-elemen yang ada di topnya. Elemen-elemen yang di topnya itu adalah ya tadi adalah dua elemen yang paling atas ya. Kemudian kalau sudah di-assign ya, udah di-assign tadi dengan panah ke kiri ke kanan yang diperlihatkan dengan ke atas yang ke bawah ini, ada yang left dan right arc ini ya. Kalau udah di-assign, maaf ya. Kalau udah di-assign, maka kalau di-assign left arc maka yang sebagai dependennya adalah ini, misalkan yang left arc ini ya, S2-nya ini yang di ujung panahnya ini udah tidak bisa diakses lagi ya. Jadi dihilangkan dari stack ya. Jadi kalau kita misalkan tidurkan stacknya, kita tidurkan, ini ada S1, ini ada S2 ya. Sekali lagi yang ini kita tidurkan artinya yang topnya itu ada di sini, top stack, top dari stack ya, top dari stack itu ada di sini ya, supaya jelas kita tidurkan. Nah kalau transisi itu bisa seperti ini, yang left arc atau right arc ya. Itu tergantung dari konfigurasi yang ada ya. Oracle memikirkan itu, input buffer isinya seperti apa, stack isinya apa, dependency relations yang ada udah isinya apa, kemudian apakah itu mau left atau right atau postpone tadi yang shift tadi ya. Ya, di sini yang dimaksud yang di sini ya, jadi kalau udah di-assign di ujung panahnya, jadi head untuk kata tersebut udah ditentukan ya, contohnya misalkan yang ke kiri ini ya, yang gini ya. Nah kalau seperti ini udah ditentukan seperti ini, maka S2-nya udah dihapus ya.
dari stack, tidak bisa diakses lagi. Ya, setiap kali udah di-assign head-nya, artinya S2 di sini ya, S2 di sini udah di-assign bahwa S2 itu head-nya itu adalah S1, ya maka dia tidak bisa di-assign lagi. Mengapa seperti itu? Karena kita tahu bahwa sebuah kata itu hanya bisa di-assign sekali. Ini salah satu prinsip yang kita udah bicarakan di bahasan di video sebelumnya. Kemudian kita akan lihat nanti, kita akan bahas nanti ada alternatifnya ya, ada alternatif sistem transisi ya, sama-sama transition based, di mana menggunakan sifat yang berbeda, tidak seperti ini ya. Jadi kalau yang di pembahasan sekarang di video ini kita menggunakan R standard ya, di mana di R standard itu ini salah satunya tadi kalau udah di assign headnya seperti ini, contohnya S2 ini yaitu yang di ujung panah ini, maka kemudian dihilangkan dari stack ya. Nah kita akan lihat juga alternatif lain karena menggunakan R standard itu ada kelemahannya. Nah ini adalah prekondisinya. Kita memerlukan prekondisi ya untuk menjamin bahwa operator-operator yang kita gunakan tadi ya, jadi ada left arc, kemudian ada right arc, kemudian yang busur kiri, busur kanan, kemudian ada postpone tadi yaitu shift ya. Nah itu supaya bisa berjalan baik kita perlu ada prekondisi, yaitu ya secara definisi di dependency structure ya, struktur dependency, root ini tidak ada incoming arch-nya ya. Root itu tidak ada incoming arch-nya. Kita bisa lihat ya, mungkin di sini kita ulangi lagi sambil kita lihat di sini ya, di sini aja. Nah ini root ini kan kita lihat ya, root ini kan tidak ada incoming arch-nya ya. Jadi ini adalah kemudian yang kedua atau yang saya teruskan lagi ya, root itu tidak ada incoming arch-nya sehingga left arch itu tidak bisa dioperasikan di root ya. Jadi kita lihat di sini, ini ada stack yang udah ditidurkan ya. Karena root itu di awalnya udah ada di stack, ini ada root. Kemudian misalkan ini ada S1, maka tidak bisa left arch seperti ini. Ya, kalau root itu ya sekali lagi diisi dulu di kondisi awal, kemudian ini seperti ini tidak bisa yang seperti ini. Kemudian untuk prakondisi yang kedua ya, untuk operasi reduce ya, operasi reduce baik itu yang left arch maupun yang right arch membutuhkan dua elemen ya, di dalam stack ya, seperti tadi udah kita lihat. Jadi ini membutuhkan dua elemen ini, misalkan rootnya udah ada, ini elemennya misalkan S1 dan S2 misalkan seperti itu, S1 dan S2. Ya dengan adanya prakondisi ini menjamin bahwa operator-operator itu sesuai dengan yang dimaksudkan, dan itu ternyata juga sesuatu yang sederhana. Kita lihat algoritma dasarnya, di mana algoritma dasar itu algoritma yang generik ya. Nanti akan kita lihat bahwa meskipun ada beberapa variasi, kita
masih mengacu ke algoritma dasar yang generik ini, di mana di algoritma ini ya inputnya itu adalah kata-kata, yaitu adalah kalimat ya, ini adalah kalimat yang terdiri dari kata-kata dan mungkin juga ada tanda baca, ini kalimat ya. Kemudian outputnya itu adalah dependency tree ya. Jadi ini inputnya, kemudian ini outputnya. Ya, di sini untuk konfigurasi awal ya, untuk konfigurasi awal itu di stack, ini adalah stack ya, ini stack isinya hanya root. Kemudian di input buffer itu adalah isinya kata-kata, himpunan kata-kata. Ada sequence dari kata-kata yaitu kalimat tersebut. Kemudian di sini yang himpunan relasinya ya, dependensi relasinya itu masih kosong. Ya, awalnya adalah inisial konfigurasi seperti itu. Ya. Kemudian dilakukan looping sampai final. Final itu maksudnya adalah ya sampai final. Final itu artinya adalah sampai input buffernya itu udah kosong, kemudian stacknya ya juga udah diproses semua, kemudian dependency relationnya artinya udah menjadi pohon ya. Himpunan dependency relation udah merepresentasikan pohon. Nah, di sini di dalam proses di loop ini kita memilih operator transisi ya, sebuah operator transisi di setiap langkahnya ya, setiap langkahnya kita menentukan operator transisi. Operator transisi itu dipilih apakah left busur ke kiri atau busur ke kanan atau shift, itu kita melihat konfigurasinya ya, yaitu melihat state-nya, kondisinya ya, melihat state-nya. Nah, ini adalah tergantung dari state-nya seperti apa. State itu tadi yang adalah isi dari konfigurasi yang terdiri dari 3 komponen tersebut, yaitu ini input buffer, kemudian stack, kemudian himpunan relasinya. Dilihat seperti apa, kemudian oracle yang memikirkannya. Ya, oracle itu adalah yang intinya adalah intelijennya yang sudah di training ya, inti parsernya, yang bagaimana nanti membangun atau mentraining oracle itu akan kita bahas di bahasan di video yang berikutnya. Ya, jadi oracle, prosesnya adalah oracle, kemudian dipilih operatornya itu apa. Apakah busur yang ke kiri atau busur yang ke kanan atau yang shift ya. Ya, kemudian operatornya transition operatornya udah dipilih yang T ini. Kemudian state-nya, kondisi state-nya seperti apa sekarang, yaitu isi dari input buffer, stack, dan di daftar relasi tersebut. Kemudian di-apply operator itu untuk state tersebut, kemudian dihasilkan kondisi state yang baru ya, setelah dilakukan operasi menggunakan transition operator. Seterusnya terus ini adalah looping ya sampai kondisinya final itu tadi sudah disebutkan ya. Kemudian dihasilkan state tersebut, artinya salah satunya di sini udah berisi dependency relation ya. Ini udah hasil akhirnya dependency relation. Nah, itu adalah algoritma dasarnya. Ini saya
tampilkan lagi di sini ya. Jadi setiap langkah parser itu berkonsultasi dengan sebuah oracle ya. Ya, oracle di sini udah terlatih, udah pinter, yang dia itu tahu dengan dikonfigurasi di state konfigurasi yang saat ini, yang transisi yang benernya, yang untuk kondisi seperti ini operator transisinya yang apa, apakah busur ke kiri atau busur ke kanan atau shift yang perlu digunakan ya. Oracle ini yang tahu ya, dengan melihat konfigurasi sekarang ya. Kemudian operator itu diterapkan, di-apply untuk kan konfigurasi, dihasilkan konfigurasi baru, kemudian sampai kondisi finalnya tadi. Kondisi finalnya itu di input buffernya udah habis, kemudian di stacknya tinggal root saja, artinya kata-kata dari kalimatnya udah habis, udah diproses semua. Diproses itu maksudnya apakah dengan busur kanan, busur kiri tadi, itu artinya udah semua dipindah ke yang ini, yang yang himpunan dependency relation ini udah tercakup di situ semua. Ya, kita lihat bahwa parser transition base tersebut efisien ya. Ya, itu sederhana, efisien, sekali jalan saja dari kiri ke kanan. Dari inputnya itu sekali jalan dari kiri ke kanan. Jadi kompleksitasnya itu linear. Ya. Kemudian diproses dari kiri ke kanan sekali jalan saja. Ya, jadi prosesnya tadi itu dari input buffer ya, kemudian dimasukkan ke dalam stack, kemudian diproses oleh parser yang utamanya adalah ini, kemudian dimasukkan ke relation tadi. Jadi ini input buffer, kemudian dimasukkan ke dalam stack, kemudian di sini adalah yang relation ya, di sini relation. Ya, di sini kita menggunakan algoritma greedy, artinya kita hanya melihat satu kondisi di sebuah konfigurasi, kondisinya seperti apa, state-nya seperti apa. Nah, itu dari sebuah kondisi current untuk satu langkah ke depannya yang paling baik itu apa menurut oracle-nya. Ya, menurut oracle-nya. Jadi ada choice-nya, pilihannya hanya satu saja, yang terbaik mana. Nanti tidak bisa balik lagi ya, tidak bisa balik lagi, undo, di back itu nggak bisa, kemudian diperbaiki lagi nggak bisa. Jadi sekali jalan pokoknya maju terus satu terus. Artinya itu adalah efisien, meskipun juga artinya kalau nggak bisa backtrack itu juga ada kelemahannya. Nah, ini contohnya. Saya kira dengan contoh ini jadi jauh lebih jelas ya. Ya, di sini kita mempunyai kalimatnya adalah seperti ini. Ya, kalimatnya seperti ini. Book me the morning flight. Yang nantinya dihasilkan seperti ini ya. Dia ada. Tapi yang di sini hanya dependensi relasi aja, tanpa ada fungsi bahwa ada direct object, indirect object, determiner, and modifier, itu tidak ada. Kita hanya yang panah-panahnya saja. Nanti panah-panahnya itu dihasilkan di sini ya, hasil outputnya ya. Jadi tadi ya konfigurasi itu terdiri dari yang di situ, sini adalah word list. Di sini adalah dari input buffer, kemudian ini adalah stack-nya, kemudian di sini ada relasinya. Nah, kemudian di sini adalah
parsernya. Inilah parser, operasi-operasinya. Yang operasi itu dari Oracle ya. Ya, kita lihat step by stepnya. Saya hapus dulu supaya lebih bersih ya. Ya, di awalnya, di kondisi inisialnya itu stacknya itu hanya terdiri dari berisi root saja. Jadi di step 0 ini hanya stacknya isinya root. Kemudian di input buffer ya, ini adalah input buffer ya. Input buffer itu isinya semua book me the morning flight ya. Kemudian ya, di shift actionnya itu adalah shift. Di step 0 itu actionnya adalah shift. Kemudian dihasilkan yang di sini, artinya shift itu di sini book ini udah di shift, digeser ke sini. Nah kemudian di sini artinya ini yang udah masuk itu adalah book, dia masuk ke dalam stack. Kemudian oleh Oracle ya, parser dengan konsultasi Oracle melihat dari konfigurasinya, artinya melihat dari word list, melihat dari stack, melihat dari yang di kolom relation edit. Di sini yang udah dari step 0 dan step 1 ini ya. Kemudian di shift lagi ya. Jadi belum bisa dilakukan belum bisa dilakukan ada pembuatan busurnya ya. Kita akan lihat nanti ini sebenarnya udah ada busur ya, dari root ke book. Ini kan root dan book itu kan udah ada di sini ya, tapi belum dilakukan busur dari root ke book yang nanti akan dilakukan di sini ya. Ini belum dilakukan karena ini tadi tidak dijelaskan dengan eksplisit ya. Karena di sini book ini belum pernah digunakan atau dia belum pernah sebagai head ya. Jadi ya Oracle kemudian memilih operasinya itu adalah shift ya. Shift itu artinya me, kemudian dipindah dari word list ke stack, kemudian dilihat di sini ya. Ini me-nya di sini ya. Kemudian ya ini ada me di sini ya, maaf ya. Ada me, ini adalah me masuk ke dalam stack. Jadi ada root, ada book, ada me. Nah, kemudian Oracle itu ini ada red arcs. Red arcs itu artinya ini seperti ini ya. Jadi dari book ke me ini ada hubungan dependensi di mana book itu sebagai head, kemudian me itu sebagai dependent. Kemudian seperti terlihat di step 3 ini ya. Di step 3 ini karena me-nya udah ditentukan headnya, jadi me itu udah ditentukan headnya. Head dari me itu adalah book ya. Head dari me itu adalah book, maka me dihilangkan ya. Udah nggak ada di stack lagi, udah nggak available di stack lagi. Ini udah hilang me karena udah ditunjuk ya, atau dia udah di ujung panahnya ini, artinya dia udah mempunyai headnya. Nah ini seterusnya sampai selesai ya. Ini adalah contoh untuk transition based parsing yang kemudian ini di konfigurasi finalnya di sini stepnya tinggal root saja. Di input buffer atau di word listnya udah kosong. Nah kemudian di
daftar relasi di sini ya, di daftar relasi di sini udah dimasukkan ke semuanya di sini ya, semua kata-kata book me the morning flight. Kemudian yang seperti ini itu artinya adalah seperti ini ya, meskipun tanpa ada kita belum membicarakan tentang untuk fungsi-fungsi grammar, ada the object, the object, determiner atau and mode dan seterusnya, yaitu adalah seperti itu. Ini catatan untuk algoritmanya ya, ada beberapa catatan penting ya. Yang pertama adalah untuk sebuah kalimat ya, untuk sebuah kalimat itu seperti contohnya di sini adalah book me the morning flight, ini kalimat. Nah, untuk sebuah kalimat mungkin ya, ada sebuah kalimat mungkin dihasilkan bukan hanya satu pohon aja ya. Ya, jadi mungkin tidak dihasilkan satu pohon aja karena adanya ambigu ya. Jadi sebuah kalimat itu mungkin bisa lebih dari satu pohon ya. Nah, itu yang menentukan kemudian dihasilkan pohon yang ini atau yang itu atau bahkan lebih dari satu pohon itu ya dari oracle tersebut ya. Kemudian yang catatan kedua, ini adalah asumsinya oracle itu udah benar. Oracle itu setiap operasinya itu udah benar ya, setiap langkahnya itu udah benar ya. Ini adalah asumsinya. Namanya asumsi juga karena operator oracle itu udah dilatih ya, atau mungkin oracle itu juga katakanlah manusia gitu juga bisa ya, kan juga kadang-kadang juga bisa salah ya. Ya karena tadi udah disebutkan bahwa di sini di transition based parsing itu langkahnya dari kiri ke kanan terus, tidak bisa backtrack ya. Maka kalau misalkan ada satu proses yang ternyata salah satu operasi, maka tidak bisa balik lagi ya. Kemudian nanti akan kita bahas ya, kalau yang kita bahas di sini tadi itu adalah yang art standar, yang standarnya. Nanti bagaimana kita membahas yang pengembangannya ya, ya. Kemudian yang pohon itu ada labelnya, seperti tadi ada fungsi gramatikal, ada seperti misalkan ada and subject di objek dan seterusnya. Nah, itu kita belum bahas ya. Kalau misalkan itu dilibatkan, itu bisa saja artinya operatornya jadi operator yang lebih rinci lagi. Kalau tadi itu adalah hanya left arts, right arts. Nah, sekarang ada left arts and subject atau left arts yang lain, atau kemudian right arts yang di objek, right arts yang objek dan seterusnya. Nah, kita yang bentuk sederhananya tanpa label tadi ya. Ya, tapi pada prinsipnya sama saja, hanya artinya di sini operatornya jadi lebih banyak lagi. Bukan hanya left dan right, tapi left apa, right apa, misalkan seperti itu. Kemudian ini yang poin yang berikutnya. Ya, ini di samping left dan right tadi, ini ada operator shift yang tadi ya. Ya, jadi nanti untuk pengembangannya itu ada operator yang baru lagi. Nah, kemudian yang berikutnya, poin terakhir di slide ini,
Artinya Oracle-nya harus lebih pintar lagi ya. Nah, ini contoh menggunakan, saya ambilkan dari slide yang lain dari CMU. Di sini digambarkan ini ada stack. Ya. Ini ada stack, ini ada buffer, input buffer. Ya, jadi ini ada stack input buffer karena ini adalah proses-prosesnya, proses yang step pertama, kedua, dan seterusnya. Kalau kurang maka di kananin prosesnya. Nah, ini di sini digambarkan bisa menjadi lebih jelas di sini. Stacknya ditidurin ya, jadi stacknya ditidurin di sini. Misalkan untuk yang step yang pertama, ini step yang pertama, misalkan di sini step yang pertama, atau tadi disebutkan step yang 0 kalau itu 0 ya. Ini di sini stacknya hanya berisi root saja. Kemudian buffernya ini berisi kalimat I saw a girl. Kemudian Oracle dilihat dari ini di awalnya isinya seperti itu, di shift ini yang I ini jadi masuk ke sini I ya. Ini I-nya masuk ke sini ke stack, sehingga buffernya di buffer udah nggak ada I-nya lagi. Kemudian di step berikutnya, misalkan ini adalah step yang kedua, step yang ketiga ya. Di sini kemudian dilakukan shift juga lagi, ini show dipindah ke sini dari buffer ke stack ya. Dan kemudian di langkah berikutnya ini dilakukan ke kiri ya, busur ke kiri ya. Jadi artinya show itu sebagai head, I itu sebagai dependentnya ya. Menurut saya ada catatan kecil di sini, harusnya ini adanya left ya, menurut saya left bukan shift. Tapi jadi ini kita mempunyai atau Oracle parser menerapkan ke kiri. Artinya kalau sudah ke kiri nanti di sini I-nya ini udah nggak bisa lagi digunakan lagi karena udah ditunjuk atau dia udah di assign head-nya. Ini I itu head-nya adalah show. Ya, kalau di gambar yang sebelumnya di sini ya, bisa kita lihat yang di sini. Yang gedenya aja. Ya di sini. Nah, ini ada dependency relation di sini ya, dependency relation. Ada input buffer, ada stack, ada dependency relation. Kalau contoh yang di sini yang dari CMU tersebut, ya ini tidak ada dependency relation, tapi dependency relation itu ya digambarkan dengan panah-panah ini. Jadi ada keuntungan juga, bisa lebih jelas ditunjukkan langsung di dalam gambar ini. Kemudian kita lanjutkan lagi langkah berikutnya, misalkan di sini ya. Ini itu harusnya menurut saya ini adalah left, di sini adalah shift ya. Nah, ini shift, ini di shift lagi ke sini. Dan seterusnya sampai akhirnya buffernya kosong ya. Buffernya kosong dan semua di sini kata-katanya sudah ditentukan headnya ya. Jadi artinya di panahnya itu udah ditunjuk panahnya, kecuali yang dari root di sini, yang show ini ya, seperti itu. Ini contoh untuk save reduce itu ya. Kemudian ya, ini ada operator yang dipilih ya. Oracle itu memilih operatornya. Operatornya itu memilih Oracle itu memilih operasinya atau actionnya, apakah shift
apakah left ataukah right, ya. Dari satu konfigurasi, ya, kita udah mempunyai konfigurasi. Ini adalah konfigurasi. Seperti tadi, konfigurasi itu terdiri dari 3 komponen, yaitu buffer, yaitu di sini buffer, kemudian stack, ini stacknya, kemudian relasinya. Kalau di sini gambaran relasinya itu adalah ini, ada panahnya di sini. Nah, dengan adanya seperti ini, konfigurasi seperti ini dipilih aksinya apakah shift atau left atau right, ya. Jadi seperti kalau klasifikasi, mungkin kita bisa gambarkan seperti ini, ya. Kita misalkan gambarkan bahwa ini adalah labelnya. Labelnya itu ada, maksudnya label kelasnya, kelas labelnya. Kelas label itu maksudnya aksi tadi, action tadi, atau shift, ya, atau left atau right, ya. Pilih salah satu, ada 3 kelasnya. Nah, di sini itu tadi adalah configuration-nya. Nah, nanti untuk di kelas di sini fitur-fiturnya apa saja, nanti akan kita bahas di bahasan tersendiri. Ya, seperti itu untuk dasar-dasar transition based parsing. Insya Allah akan kita lanjutkan di bahasan berikutnya untuk bagaimana membangun atau melatih Oracle. Ya, alhamdulillah, terima kasih.